Kalau kalau kami tidak didengar, maka akan membuat format baru, akan merubah haluan baru untuk memberikan masukan terhadap pemerintah atau mungkin cara-cara lain. Kembali lagi di channel Weekend Habis Punisher channel Go. Kali ini saya habis goes dari Depok Sentul Katulampa, sekitar lebih kurang berapa kira-kira? Siapa yang kira-kira berapa ya? Saya cek tadi 40 kilo ya, 40 kilo lah. Start jam 6 sampai jam 9 waktu Indonesia bagian barat. Habis ini tadi minum kelapa muda ya. Kita cerita ringan-ringan aja terkait kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, kira-kira gimana kami ini akan mampu, apakah akan mengalami patahan di tengah jalan, atau kami ini tetap akan kuat, tidak layu sebelum berkembang, tidak mati pucuk, tapi tetap apakah kami ini akan menjadi oposisi yang akan didengar oleh Presiden Jokowi. Karena kan katanya begitu, Prof. Din Samsudin bilang kalau kami tidak didengar, maka akan membuat format baru, akan merubah haluan baru untuk memberikan masukan terhadap pemerintah atau mungkin cara-cara lain. Apakah cara yang lebih keras atau lebih lembut? Karena kan gerakan ini kalau saya cermati ya masih soft sih, belum terlalu keras benturannya. Jadi masih gerakan yang tidak terlalu, misalnya kan kalau bisa gerakan, ada gerakan oposisi yang misalnya tidak ada pilihan harus mundur misalnya, kan enggak juga, cuma hanya memberikan masukan koreksi terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Misalnya bisa saja apa saja yang mereka ingin sampaikan, misalnya yang pemberhentian tenaga kerja asing, kemudian menghentikan impor, menghentikan hutang. Jadi banyak kira-kira guys yang mesti mereka tuntut. Misalnya kalau pemerintah nggak dengar, ya gimana? Ya namanya gerakan di luar struktur institusi pemerintah, di luar institusi negara kan. Orang bilang kan biasa ini gerakan oposisi swasta gitu ya. Ada juga yang santer informasi yang di media-media kan, untuk, saya pikir pertama itu adalah jangan bunuh karakternya gitu. Jangan orangnya diserang, dibilang mereka yang tidak dapat panggung, tidak dapat jabatan, mereka yang kalah dalam pilpres, mereka barisan sakit hati. Itu namanya membunuh karakter. Tapi serang idenya, brother, serang gagasannya, pikiran mereka itu. Kalau dibilang ingin memperbaiki bangsa, konstruksinya seperti apa? Yang konstruktif, maksudnya, atau bisa jaga gerakan oposisi itu kan, yang penting kami mengkritik, mau masukkan solusi itu lain cerita gitu. Pokoknya ini harus dikritik, harus dikoreksi gitu. Nah, jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh kami ini kan bentuk dari harapan yang muncul mewakili aspirasi publik dan masyarakat dan rakyat kebanyakan. Di saat ya oposisi atau partai di parlemen itu mandul atau tumpul atau tidak bisa memainkan peran untuk mengkoreksi, mengontrol jalannya proyek pemerintahan. Kita tunggu saja. Kemarin sudah deklarasi. Apa format gerakan selanjutnya? Saya pikir Presiden pasti akan memperhitungkan, kalau misalnya ini gerakan ini punya bargaining position, itu Presiden akan mengkalkulasi, menghitung ulang. Bahkan
dugaan saya Presiden akan menerima masukan-masukan dari mereka agak serius. Jadi tidak lagi masukan apa namanya, basa basi puasa, basi basa masukan ya basi-basi aja, puasa basi. Jadi ya sekedar ya oke, kita terima, tetapi realitasnya ya tetap mereka berjalan sesuai dengan agenda mereka yang jauh, yang dibilang oleh Prof. Den itu misalnya tidak sesuai lagi dengan amanat konstitusi, sudah melenceng dari kiblat amanat undang-undang dasar misalnya. Kalau misalnya Jenderal Gatot ini, Purnawirawan ini kan bilang ya mereka gelisah lah, hadir dari kegelisahan adanya yang ingin mengotak-atik yang namanya HIP, Pancasila menjadi Ekasila, Trisila dan seterusnya. Dan berangkat dari kegelisahan itu. Tapi ada juga yang kelompok-kelompok yang ingin membunuh karakter gerakan ini untuk menghabisi tulang punggung gerakan ini adalah mengatakan ini gerakan orang yang tidak punya panggung, tidak mendapat jabatan, sehingga mencoba membuat panggung baru lewat kami ini. Oke, terima kasih guys. Selamat pagi dari Katulampa. Oke, Merdeka bro.